يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut para ulama, waktu maghrib hingga waktu isya adalah waktu yang istimewa, waktu yang mulia, di mana di dalamnya dianjurkan untuk banyak melakukan amal-amalan soleh dan dianjurkan untuk meninggalkan kegiatan yang bisa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, kita bisa berzikir dan kita sempurnakan dengan berdoa sesuai kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Jika kita mampu, kita bisa menyelesaikan Al-Quran di setiap malam setelah maghrib. Setiap malam kita membaca 1 juz, sehingga 1 bulan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Namun, surah pilihan juga bisa kita baca. Setidaknya ada 3 surah pilihan yang bisa kita amalkan pada waktu maghrib, yang memang surah pilihan ini dianjurkan untuk dibaca pada waktu malam. Lantas, surah apakah yang diamalkan setelah maghrib? Yang pertama adalah surah Yasin. Umumnya, umat muslim membaca surah Yasin pada malam Jumat. Ternyata, surah ini juga dianjurkan untuk dibaca setiap malam termasuk pada waktu maghrib. Surah Yasin termasuk surah penghapus dosa, yang artinya barang siapa yang mengamalkannya, membacanya, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, pada keesokan harinya ia diampuni. Dan barang siapa yang membaca Hamim, yang di dalamnya disebutkan Dukhan, surah Ad-Dukhan, pada pagi harinya diampuni. Jadi siapapun yang ingin dosanya diampuni oleh Allah, biasakanlah setelah maghrib untuk mengamalkan surah Yasin. Yang kedua yaitu surah pilihan yang bisa kita amalkan pada waktu maghrib adalah surah Al-Mulk. Surah ini terletak di awal juz 29, sehingga bagi yang ingin mengamalkan bisa langsung ke juz 29. Surah ini cukup masyhur dengan keutamaannya, yaitu penyelamat dari siksa kubur. Siapa yang mengamalkannya kelak akan selamat dari siksa kubur. Imam Nasa'i dalam kitab Sunannya menyebutkan sebuah riwayat yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah berkata, barang siapa yang membaca surah Tabrok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkan dari siksa kubur. Ini juga penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, biasakan setelah sholat maghrib untuk mengamalkan surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Adapun surah pilihan ketiga yaitu yang boleh diamalkan pada malam hari, terutama pada waktu maghrib, adalah surah Al-Waqi'ah. Surah ini dikenal sebagai surah kekayaan. Barang siapa mengamalkannya setiap malam akan diselamatkan dari kemiskinan selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan. Maka bacalah dan ajari anak-anakmu untuk membacanya dan mengamalkannya. Dalam riwayah Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa
Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, mari manfaatkan waktu antara ba'da maghrib dan sebelum isya untuk memperbanyak berzikir dan berdoa serta membaca Al-Quran, terutama surah-surah pilihan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jika tidak bisa membaca semua surah pilihan ini, kita bisa memilih salah satunya. Bisa surah Yasin, surah Tabarok atau surah Al-Mulk, ataupun surah Al-Waqiah. Jika surah-surah pilihan ini juga tidak bisa kita amalkan, paling tidak kita membaca surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Semoga kita mendapat keutamaannya dan kelak menjadi penolong dan memberi syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.